Tabrak Densus 88 pakai mobil. Terduga teroris di Jawa Tengah ditembak mati. Peristiwa penangkapan tersebut terjadi di Jalan Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Adapun terduga teroris berinisial SU yang juga merupakan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Anggota Densus 88 terlibat baku tembak dengan penghuni rumah. 3 dari 4 penghuni rumah tewas. Polisi dapat menemukan lokasi rumah kontrakan para terduga teroris ini setelah mendapat informasi dari Adam yang telah ditangkap sebelumnya. Cara cuci otak seseorang hingga bisa melakukan hal seperti itu dan percaya pada apa yang dilakukan. That's the key point. Percaya pada apa yang dilakukan itu benar. Manusia diciptakan bisa berpikir. Itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan lain. Hewan lain melakukan dengan insting, manusia bisa berpikir. Tapi itu juga menjadi kelemahan pada manusia karena ketika pikiran itu dimanipulasi oleh seseorang, then that person can be very, very dangerous. However, saya menaruh sebuah postingan saya di Instagram dan banyak respon positif di sana. Saya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh mereka itu tidak berdasarkan agama. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan mereka berdasarkan sebuah agama atau satu agama sendiri. Karena jelas tidak ada agama yang mengajarkan hal tersebut. Kalau misalnya ada pemuka agama yang mengajarkan hal tersebut, something wrong with pemuka agama tersebut. Pintu hijrah ditutup, bukalah pintu jihad di negeri sana. Dan seruan itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah berbaiat kepada ISIS. Itulah yang kemudian membuat para pendukung ISIS mengalihkan aksinya di Indonesia. Karena pintu jihad ke Syria sudah tertutup. Di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak kelompok-kelompok ekstremis yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada ISIS. Organisasi seperti JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir membubarkan diri, melebur ke dalam Jamaah Ansarul Khilafah. Kelompok Tauhid wal Jihad, pimpinan Aman Abdurrahman membubarkan diri, kemudian bergabung dengan Jamaah Ansarul Khilafah. Tetapi problemnya ternyata di Indonesia menyatukan sebuah organisasi bukan soal yang mudah. Ada beberapa pendukung ISIS juga yang kemudian menolak untuk bergabung dalam organisasi baru itu. Makanya kalau kita hitung, sebenarnya di Indonesia lebih dari 5-6 organisasi yang mendukung ISIS, tetapi mereka semua tidak melebur ke dalam satu organisasi payung. Dan semua teman-teman saya mengutuk kejadian tersebut. Bukan hanya mereka, dari semua pemuka agama yang ada di Indonesia mengutuk kejadian tersebut. Karena inilah Indonesia, this is Pancasila. Ini adalah pelangi indah karena warnanya berbeda-beda. Kalau kita warnanya satu, kalau kita rasnya satu, then this is not Indonesia, tidak akan pernah menjadi Indonesia. Dan paham tersebut tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Now, ini adalah kelakuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kebetulan agamanya itu. That's what I think. Dan keluar hashtag-hashtag yang sekarang menjadi bombardir dengan kata-kata hashtag kami tidak takut. Kapasitas dari pelaku teror juga sangat rendah. Kalau dulu misalkan kita ingat bom Bali itu menggunakan C4. Iya, bomnya aja hampir 1 ton bahan peledaknya. Dan jumlah yang tewas juga 202 orang. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini lebih banyak menggunakan bom-bom yang sangat sederhana yang biasa disebut dengan istilah bom pipa. Dari jumlah korban pun kalau kita lihat khusus untuk serangan bom, hampir semua korban dari serangan bom itu adalah pelaku bom bunuh diri sendiri. Jadi target serangannya malah tidak sampai meninggal. Dalam perencanaan juga sangat amatiran. Saya kira bom Solo itu menjadi satu contoh kasus bagaimana sebuah perencanaan aksi teror dilakukan dengan sangat buruk. Contoh paling gampang adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah teror di Indonesia, pelaku bom bunuh diri itu membawa KTP. Untung dia tidak membawa kartu keluarga. Tim Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menembak mati seseorang terduga teroris berinisial SU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku terpaksa ditembak karena melawan dengan menabrakkan mobil ke arah petugas Densus 88 saat disergap. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan SU melakukan penyerangan terhadap petugas saat penegakan hukum dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas. Saat penangkapan, SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikannya. Begitulah kata Ramadan pada Kamis 10 Maret 2022. Penangkapan terhadap SU terjadi pada hari Rabu
8 Maret di Jalan Bekonang, Sukoharjo depan Cendana Oli, Jawa Tengah. Ia mengatakan bahwa perlawanan SU tidak hanya membahayakan nyawa petugas tetapi juga masyarakat sekitar. Menurut dia, petugas yang naik di belakang mobil double cabin yang dikemudikan SU mencoba memberikan peringatan, namun SU tetap menjalankan mobilnya dan melaju dengan kencang serta membawa mobil ke kanan dan ke kiri atau zigzag dengan tujuan menjatuhkan petugas. Kemudian menabrak kendaraannya ke arah masyarakat yang melintas. Begitulah kata Ramadan. Karena situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, lanjut Ramadan, petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan SU. Tindakan tegas terukur mengenai di punggung, atas, dan bagian pinggul kanan bawah. Begitulah kata Ramadan. Petugas lantas membawa SU ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta untuk penanganan medis. Namun, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia saat dievakuasi. Selain itu, 2 anggota yang terluka saat ini sedang mendapatkan perawatan di klinik Bayangkara. Begitulah ujarnya. Ada dugaan SU adalah anggota jaringan teroris kelompok Jamaah Islamiyah. Ia juga pernah menjabat sebagai Amir Khidmat, menjabat Deputi Dakwah dan Informasi. Yang bersangkutan juga sebagai nasihat Amir dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Begitulah ujar Ramadan.